Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dalam pembelajaran tematik bersama Budita. Hari ini kita akan belajar materi PKN tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat lancar dan ilmunya bermanfaat. Amin. Langsung saja kita akan membahas satu persatu pengertian dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari tanggung jawab. Apakah anak-anak tahu pengertian dari tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan seperti alam, sosial dan budaya, negara maupun Tuhan. Kemudian jenis-jenis tanggung jawab ada 5. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Kemudian contoh setiap tanggung jawab yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Misalnya, Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Evi ditegur Bu Guru dan Evi mendapat sanksi. Dari contoh di atas anak-anak, dapat dilihat bahwa Evi tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. Kemudian, tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, misal, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai seorang anak, bersikaplah disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar. Artinya, kamu dapat melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian, yang berikutnya yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Misalnya, Pak Budi, warga masyarakat Desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Dari contoh di atas anak-anak dapat dilihat bahwa tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat karena lebih memilih melakukan atau membantu warga masyarakat bekerja bakti daripada berlibur bersama keluarga. Kemudian yang berikutnya yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Misalnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Kemudian, tanggung jawab terhadap Tuhan, misalnya, manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Tanggung jawab manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Dari yang pertama tadi kita sudah membahas tentang pengertian tanggung jawab beserta jenis-jenisnya maupun contohnya. Yang kedua, kita akan
membahas pengertian dari masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Berdasarkan pengertian tanggung jawab yang pertama tadi dan pengertian masyarakat, dapat disimpulkan anak-anak bahwa makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Jadi anak-anak adalah makhluk sosial yang harus menjalin atau menjaga hubungan baik di kehidupan masyarakat. Setiap anggota masyarakat hendaknya sadar anak-anak akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Di sini contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Dengan cara apa, anak-anak? Seperti mengikuti jadwal kegiatan ronda malam di lingkungan sekitar rumah. Kemudian, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Dengan cara apa? Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antara warga masyarakat dan mengadakan bakti sosial. Selanjutnya, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai anggota masyarakat. Dengan cara apa? Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Anak-anak tahu apakah diskriminasi itu? Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Jadi, membeda-bedakan suku, agama, budaya, ras, dan lain-lain. Sekian materi dari Bu Dita. Apakah anak-anak sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Oke, setelah itu anak-anak tetap standby di Google Classroom. Tugasnya sudah diupload oleh Bu Dita di sana. Silakan dikerjakan tepat waktu dan dikirim sesuai petunjuk. Sebelum mengerjakan, hendaknya anak-anak membaca petunjuk terlebih dahulu supaya mudah untuk mengerjakan serta pengumpulannya. Untuk tugas-tugas yang belum diselesaikan, segera diselesaikan dan dikumpulkan karena dalam waktu dekat akan diadakan UTS. Jadi, nilai-nilainya harus terkumpul dari tugas awal hingga akhir. Jika anak-anak ada tugas yang masih kosong, nanti misalkan anak-anak belum mengumpulkan, nanti akan diisi Bu Dita seadanya. Kurang lebihnya Bu Dita mohon maaf. Sebelumnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.